Shalom jemaat Tuhan, berjumpa lagi kita di dalam doa malam GPI Elusai. Saya percaya hati kita rindu untuk datang menyembah Tuhan pada malam hari ini. Mari jemaat Tuhan, persiapkan hati kita, persiapkan pribadi kita. Kita mau datang di hadirat Tuhan dengan segenap hati kita. Kita percaya bahwa ketika kita ada di hadirat Tuhan, maka sungguh lawatan Allah siap memberkati setiap pribadi kita malam hari ini. Mari arahkan hatimu, wajahmu untuk Tuhan. Izinkan Dia yang melawat tiap-tiap pribadimu pada malam hari ini. Sembah Dia, Dia Allah yang ajaib, Dia Allah yang luar biasa, Dia Allah yang baik. Terima kasih Tuhan, terima kasih Roh Kudus. Kami mau memuji-Mu malam hari ini. Kami mau menyembah-Mu malam hari ini. Berhadiratlah Engkau. Berhadiratlah Engkau Tuhan. Kiarana lamaya si kiarana labala-malam. Kami siap menyanyi buat Tuhan. Katakan ku menyembah-Mu Bapa. Ku
Engkau Allah bertakhta, dan Engkau sementara mengerjakan hal-hal yang luar biasa. Malam hari ini setiap kami Tuhan, dimanapun kami berada, Engkau Allah yang sudah melawat kami melalui penyembahan kami. Ya rabatakatakana bayasik, ya rabatakana bayasik, ya radabadabala, sikarala bala 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 bala, ya rabala bala 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 bala, ya rabala bala 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 bala. Terima kasih Tuhan, terima kasih Roh Kudus. Hati kami siap untuk mendengar kebenaran-Mu. Ajar kami Tuhan, bentuk kami, tegur kami Tuhan, nasihati kami, agar kami terus berjalan di dalam setiap kebenaran. Sekiaran Allah Oke, puji Tuhan. Saatnya kita akan mendengarkan firman Tuhan, namun sebelumnya kita akan mau berdoa terlebih dahulu supaya penyampaian firman Tuhan akan lancar dipimpin oleh Tuhan, pimpin oleh Roh Kudus. Mari kita akan sama-sama tunduk kepala, kita akan berdoa. Bapa di surga, Engkaulah Bapa yang baik bagi kami. Pada saat ini kami bersyukur karena Tuhan memberikan kesempatan untuk kami kembali untuk sama-sama mau belajar firman Tuhan serta melakukannya. Oleh karena itu Bapa di surga, biarlah Engkaulah yang berbicara lewat hamba-Mu. Engkau mengurapi hamba-Mu supaya hamba-Mu menyampaikan firman Tuhan bisa memberkati seluruh jemaat GPI Lusai, memberkati semua siapapun yang mendengarkan firman Tuhan ini. Terima kasih Tuhan Yesus, Engkau buka rahasia-rahasia firman Tuhan masih yang terselubung bagi hamba-Mu. Terpujilah Engkau, kami siap mendengarkan firman Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, amin. Baik, puji Tuhan, kita akan sama-sama membuka Alkitab kita dalam Mazmur pasal 56 ayat yang ke-7. Kita akan sama-sama membacakannya. Mazmur pasal 56 ayat yang ke-7. Mereka mau menyerbu, mereka mengintip, mengamat-ngamati langkahku, seperti orang-orang yang ingin mencabut nyawaku. Oke saudaraku, inilah satu ungkapan dari Daud. Dia mengadukan masalahnya kepada Tuhan. Saudara, kita tahu Daud adalah pribadi yang tidak menyerah. Daud adalah pribadi yang tidak pernah menyerah dalam masalah tantangan apapun. Dia selalu menang.
Tetapi saudaraku, perlu kita tahu bahwa sehebat-hebatnya manusia, sekuat-kuatnya manusia, pasti dia punya kelemahan. Sehebat-hebatnya manusia, pasti dia butuh Tuhan. Saudaraku yang kasih nama Yesus Kristus, kalau kita membaca ayat firman Tuhan ini, setiap langkah orang percaya itu selalu diamat-amati oleh si jahat. Untuk apa dia memperhatikan langkah-langkah orang percaya? Yaitu tujuannya supaya mencari kelemahan. Di mana kelemahannya? Supaya orang percaya itu salah melangkah. Oleh sebab itu, Bapak Ibu jangan heran banyak orang-orang percaya, banyak anak-anak Tuhan sudah percaya kepada Tuhan, tetapi masih banyak yang keluar dari rel kebenaran firman Tuhan. Dan ini Bapak Ibu, ini menjadi satu pelajaran juga bagi kita, bahwa langkah saudara dan saya selalu diamat-amati oleh si jahat. Tuhan melihat kelemahan kita di mana. Saudaraku, sekali lagi pengaduan kita hanya kepada Tuhan. Kalau kita mengadu dengan masalah kita kepada Tuhan, maka saya yakin percaya Tuhan akan campur tangan. Puji Tuhan. Saudaraku, saat ini ada banyak orang merasa ketakutan. Saat ini orang-orang percaya merasa hilang pengharapan. Kenapa? Karena melihat situasi hidup ini rasanya kok tidak ada kepastian. Semua orang pasti bertanya-tanya dan penuh harap, kapan prahara dan goncangan dunia ini akan berakhir? Kapan dunia ini akan bebas dari wabah virus? Saudaraku, saya katakan, tidak ada manusia yang sanggup menjawab dengan pasti. Manusia hanya bisa memprediksi. Manusia hanya bisa memperkirakan. Tetapi kalau kita melihat firman Tuhan, sebenarnya jawabannya sudah ada dalam firman Tuhan. Sudah ditulis beberapa abad yang lalu. Jawabannya adalah dalam Matius pasal 24, kita sama-sama membaca ayat yang ke-8. Matius 24 ayat ke-8 kita sama-sama membaca. Akan tetapi semuanya itu barulah permulaan penderitaan menjelang zaman baru. Saudaraku yang kasih Yesus Kristus, jawabannya sebenarnya sudah ada di Alkitab. Ayat ini berkata, semuanya itu baru permulaan penderitaan menjelang zaman baru. Saudara, baru permulaan penderitaan aja manusia sudah banyak korban. Saudaraku yang kasih nama Yesus Kristus, ini saya harus sampaikan karena ada orang berkata, jangan kita menyampaikan firman Tuhan yang masalah penderitaan, nanti jemaat jadi takut. Itu sebenarnya menurut saya salah itu. Jemaat harus dikasih tahu, harus diberitahu firman Tuhan ini supaya mereka, tak kala mereka menghadapi masalah penderitaan, mereka tidak kaget. Ini sebenarnya adalah satu tugas bagi semua hamba-hamba Tuhan untuk menyampaikan ini. Jadi ternyata kalau kita melihat firman Tuhan ini baru permulaan. Dan itulah yang membuat orang bertanya-tanya, kapan prahara dan goncangan dunia ini akan berakhir? Saya katakan tidak akan berakhir.
Kapan dunia ini bebas dari semua wabah, virus, penyakit. Tidak ada manusia yang sanggup untuk menjawabnya dengan pasti. Bahkan sekarang ini ada isu gelombang yang ketiga akan muncul lagi tahun 2022. Tetapi saudara-saudara tidak usah takut. Kalau Tuhan memimpin kita dalam 2021, pasti Tuhan juga memimpin kita dalam 2022. Amin Bapak Ibu. Jadi saudara yang kasih nama Tuhan Kristus, sekali lagi sebenarnya jawabannya sudah ada di Alkitab. Terus apa yang kita lakukan? Apa yang kita perbuat? Apakah kita mundur atau kita maju? Kita melihat dalam firman Tuhan nasihat dari Paulus kepada jemaat yang ada di Efesus. Kita membaca Efesus pasal 5 ayat yang ke-15 dulu, kita akan sama-sama membaca. Ayat yang ke-15, 2, 3. Karena itu perhatikanlah dengan saksama bagaimana kamu hidup. Janganlah seperti orang bebal, tetapi seperti orang arif. Saudaraku yang kekasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, tidak ada yang kita banggakan di dunia ini. Tidak ada yang kita harapkan di dunia ini. Jangan kita mengandalkan kekuatan kita. Jangan kita mengandalkan kepintaran kita. Bahkan kekayaan pun. Kita boleh kaya, tetapi jangan menjadi satu andalan utama yang menjadi satu harapan kita. Saudaraku, saya pernah mendengar orang bersaksi, ada satu keluarga, rumahnya banyak, kalau nggak salah ada 5 rumah. Tetapi mereka kena COVID, mereka meninggal, tinggal 1 orang. Itu juga sakit-sakitan. Saudara yang kasih nama Tuhan Kristus, apa gunanya mempunyai rumah banyak tetapi orangnya meninggal? Enggak ada gunanya. Siapa yang menempati rumah itu? Dan ini juga sebenarnya menjadi satu peringatan bagi kita. Harta bukan menjadi satu andalan bagi kita. Tetapi yang menjadi satu andalan, yang menjadi satu harapan, hanya kita mengandalkan Tuhan. Hanya kita mengharapkan Tuhan satu-satunya sebagai penolong kita. Ayat ini saya bacakan kembali dalam nasihat atau ungkapan dari Rasul Paulus dalam ayat 15, saya akan bacakan kembali. Karena itu perhatikanlah dengan saksama bagaimana kamu hidup. Janganlah seperti orang bebal, tetapi seperti orang arif. Orang bebal itulah orang yang tahu firman Tuhan, tetapi dia tidak mau melakukan. Saya percaya kalau saudara dan saya melakukan firman Tuhan, pasti Tuhan akan memimpin setiap langkah-langkah kita. Kita membaca dalam ayat 16, tetap Efesus pasal 5. Dan pergunakanlah waktu yang ada, karena hari-hari ini adalah jahat. Saudaraku berbicara tentang waktu. Waktu hari ini tidak akan kembali besok. Waktu akan berlalu begitu terus. Nah, saudaraku, kita perlu sadari bahwa kalau kita masih diberikan waktu, berarti kita betul-betul kita memanfaatkan waktu itu. Kita gunakan waktu itu untuk kita mau hidup dalam kebenaran firman Tuhan. Kita pergunakan waktu yang Tuhan berikan supaya kita mengintrospeksi langkah-langkah kita yang salah. Kita pergunakan waktu mungkin selama ini lebih banyak kita tidak percaya daripada percaya pada Tuhan. Mari kita akan perbaiki semuanya itu. Karena waktu itu berjalan terus. Tiba-tiba waktu itu habis, kita menyesal. Menyesal kemudian tidak ada gunanya. Karena itu kita akan perhatikan waktu yang Tuhan masih berikan kepada kita. Kita membaca ayat 17, sebab itu janganlah kamu bodoh, tetapi usahakanlah supaya kamu mengerti kehendak Tuhan.
Saudaraku yang kasih nama Yesus Kristus, bodoh di sini bukan berarti dia tidak bisa berbuat apa-apa. Bodoh di sini adalah dia menyalahgunakan waktu, kesempatan yang Tuhan berikan kepada dia. Mari kita akan gunakan waktu supaya kita bisa mengerti apa yang menjadi kehendak Tuhan. Kehendak Tuhan adalah supaya saudara dan saya itu dipimpin oleh firman Tuhan. Kehendak Tuhan supaya saudara dan saya tidak memakai kekuatan kita. Kehendak Tuhan supaya saudara dan saya hanya mengandalkan Tuhan satu-satunya yang memimpin dalam langkah hidup kita. Amin Bapak Ibu, mari kita akan sadari, mari kita akan menyadari selama ini mungkin kita lebih banyak membuang waktu yang Tuhan berikan, tetapi saya percaya lewat firman Tuhan ini kalau kita menanggapi, maka kita mau berjalan sesuai dengan kehendak Allah. Puji Tuhan. Mari kita akan kembali melihat firman Tuhan dalam Mazmur pasal 56. Kita membaca ayat yang keempat. Mazmur 56 ayat yang keempat, kita akan sama-sama melihat. Waktu aku takut, aku ini percaya kepadamu. Puji Tuhan. Ayat ini berkata, waktu aku takut, aku ini percaya kepadamu. Ini adalah ungkapan dari Daud juga. Saudara, masalah itu bisa membuat orang itu sadar. Masalah itu bisa membuat orang itu memperbaiki semua langkah-langkah yang salah. Dan masalah itu juga membuat orang itu lebih percaya, lebih setia kepada Tuhan. Tetapi masalah juga bisa membuat orang itu bisa jauh dari Tuhan. Masalah itu bisa membuat orang tidak percaya juga. Itu tergantung dari bagaimana kita caranya untuk menanggapi masalah itu. Saudaraku, kalau kita menanggapi masalah itu dengan positif, maka masalah itu merupakan satu kesempatan untuk kita memperbaiki langkah-langkah kita. Tetapi kalau kita menanggapi masalah dengan negatif, maka masalah itu merupakan satu hukuman yang berat bagi dia. Oleh sebab itu, Bapak Ibu, mari kita akan menyadari bahwa semua masalah, persoalan apapun yang kita hadapi itu seizin dengan Tuhan. Tujuannya supaya kita menjadi sadar. Tujuannya supaya kita bisa menjadi dewasa. Kalau kita dewasa rohani, saya kena percaya kita bisa berjalan sesuai dengan yang Tuhan kehendaki. Kita melompat di dalam ayat yang ke-10, tetap Mazmur pasal 56. Kita membaca ayat yang ke-10, kita sama-sama membacakannya. Maka musuhku akan mundur pada waktu aku berseru. Aku yakin bahwa Allah memihak kepadaku. Saudaraku, Daud begitu yakin tak kala dia mulai memperbaiki langkah-langkah yang salah. Dia terlalu yakin bahwa tak kala dia berseru kepada Tuhan, maka semua musuh akan mundur. Semua masalah akan selesai. Bukan karena kekuatan dan kehebatan dari Daud, tetapi kalau kita memperbaiki langkah-langkah yang salah, Tuhan akan mengambil alih, Tuhan akan bertindak. Semua persoalan, masalah apapun, kesulitan apapun yang kita hadapi, apabila kita memperbaiki langkah-langkah yang salah, saya kena percaya Allah itulah Allah yang baik, Allah yang luar biasa. Dia akan bertindak, dia menyelesaikan semua kesulitan apapun, masalah apapun. Mungkin Bapak Ibu pada saat ini juga mengalami masalah kesulitan, mengalami jalan buntu. Tetapi
saya katakan kalau saudara memperbaiki langkah-langkah yang salah, saudara punya semangat untuk memperbaiki semua hal-hal yang bertentangan dengan kebenaran firman Tuhan, saya kira dan percaya Tuhan akan bertindak, Tuhan akan memberkati dalam tahun 2022. Biarpun orang berkata tahun 2022 mengalami kesulitan, tetapi bagi orang yang mau memperbaiki semua langkah-langkah yang salah, maka tahun 2022 menjadi satu harapan yang menjadi satu kenyataan. Puji Tuhan, Tuhan Yesus memberkati. Sampai di sini firman Tuhan. Biarlah firman Tuhan ini bisa memotivasi kita. Firman Tuhan ini bisa menguatkan kita semua yang mendengarkan. Puji Tuhan. Mari kita akan mau berdoa. Bapa di surga, kami bersyukur pada saat ini karena Tuhan telah mengizinkan kami, Tuhan memberikan kesempatan kembali kami untuk kami boleh menseringkan firman Tuhan. Karena hanya firman Tuhan yang menjadi jawaban bagi kami. Hanya firman Tuhan yang menjadi kekuatan bagi kami. Hanya firman Tuhan yang melakukan segala-galanya. Hanya firman Tuhanlah yang membuat tidak ada menjadi ada. Oleh karena itu Bapa di surga, ajarkan kami hanya berserah kepadamu. Ajarkan kami hanya berseru kepada Tuhan. Ajarkan kami hanya mengandalkan Tuhan satu-satunya sebagai penolong kami. Terpujilah Engkau. Berkati jemaat-Mu yang pada saat ini mungkin mereka kekurangan. Mereka yang mengalami masalah, Tuhan berikan jalan keluarnya. Mereka yang sakit, Tuhan Engkau jamah, Tuhan sembuhkan. Terpujilah Engkau dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Biarlah berkat Tuhan Yesus menyertai kami dari saat malam hari ini sampai Tuhan datang kedua kali. Terpujilah Engkau dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami bersyukur dan menerima berkat yang baru daripada-Mu. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, saya kira sampaikan di sini firman Tuhan. Biarlah lewat firman Tuhan ini bisa memberkati dari Bapak Ibu yang mendengarkan. Puji Tuhan, kita akan berjumpa kembali dalam kesempatan yang ada. Tuhan Yesus memberkati. Amin.